Halo pejuang ASN, apa kabarnya? Gimana persiapannya sampai hari ini? Nah, kita makin semangat nih karena ujiannya udah makin deket ya. Kita lihat, kita mau bahas hari ini soal-soal kuantitatif dalam TIU CPNS. Ada 5 soal yang hari ini akan kita bahas. Kita mulai dari nomor satu adalah pembagian pecahan. Teman-teman lihat, kalau pembagian seperti ini kan bisa kita ubah menjadi 3/7, kita ubah jadi kali, lalu karena dia berubah jadi kali, maka bilangan di sebelahnya jadi kebalik. Maka ini jadi 13/6. Nah, dari sini kita lanjutin yuk. Teman-teman pasti ngeh bahwa ada bilangan yang bisa disederhanakan, yaitu 3 sama 6. Kita bagi 3, jadi 6 bagi 3 itu 2, ini 1. Iya kan? Terlanjut, maka 1 kali 13 adalah 13, lalu 7 kali 2 adalah 14. Wah, udah ada di pilihannya nih langsung. 13/14. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut lagi soal nomor 2. Menyederhanakan bilangan. Teman-teman, kalau kita lihat di pilihannya, ada yang pecahan, ada yang persen, ada yang desimal. Nah, saran saya, karena semuanya bervariasi pilihannya, jangan ditetapkan di awal kita mau nanti jawabannya yang mana. Tapi teman-teman cek bahwa dari 3 suku ini, dua bilangan itu adalah persen. Maka harusnya lebih gampang kalau kita ubah yang desimal jadi bentuk persen biar hasilnya lebih mudah. Nah, kita jumlahin dulu yuk yang udah persen ya. 49 tambah 54 adalah 103. Oh, ini jadinya 103%. Nah, sekarang 0,8. Tugas kita ngubah 0,8 jadi persen. 0,8 itu kan adalah 8/10. Kita mau ubah kan kalau persen harus per 100. Maka atas bawah kita kali 10. Maka ini jadi 10, ini 10, berarti dia jadinya 80/100 atau artinya 80%. Oke, ini kita ubah jadi 80%. Sekarang berapa nih Kak hasilnya? 103 kurang 80 jadinya 23%. Ada nggak di pilihannya? Kebetulan ada nih 23%. Sehingga jawabannya adalah D. Gampang banget ya teman-teman ya. Oke, kita sudah selesai nomor 2. Kita mau lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut dalam untuk soal yang bentuk akar. Wah, rumit banget ini Kak, udah ada akar-akarnya double gitu ya. Jangan takut dulu, kita mau coba dulu yuk. Nah, sekarang kita sederhanakan dari yang belakang dulu ya teman-teman ya. Ini kan 2/5 diakarkan. Nah, jadi ingat teman-teman ada beberapa sifat dari perpangkatan bentuk akar juga. 2 pangkat, misalnya saya buat huruf D ya, A pangkat M diakarkan begini, maka ini menjadi A pangkat M per N, gitu ya. Jadi kalau ada A pangkat M diakarkan N, nanti diakarkan lagi sama S, maka ini sama dengan A pangkat M per N kali S. Nah, jadi kita bisa sederhanakan nih. Teman-teman, 2/5 diakarin berarti ini jadinya 2/5/2. Nah, karena ada akar lagi nih, jadi kan 2 ini dapat 2 kali akar ya. Maka ini kita kalikan di bawahnya, 2 juga. Ingat kalau tidak ada ditulis berarti ini sebenarnya 2 ya di sini. Nah, selanjutnya si empatnya nih teman-teman. 4 di sini ada pangkat 1 nggak pernah ditulis ya. Lalu per 2 yaitu dari sininya gitu. Nah, maka sekarang kita sederhanakan. Ini berarti jadinya 2/5/2. Sementara empatnya kita ubah jadi 2 pangkat. 4 itu kan 2/2. Nah, karena dipangkatin lagi sama setengah, maka pangkatnya nanti kita kali. Berarti ini jadi 2/5/2 dikali 2 pangkat. Ini bisa kita coret deh. Sehingga ini jadi 2/1. Ini kalau kita sederhanakan 2/5. Sorry, ini harusnya 4 ya. Ini 4, maka 5/4 tambah 1. Berarti kan 5/4. Ini kan kalau dikali pangkatnya dijumlah nih. Nah, kita beresin di sini ya. 5/4 tambah 1 itu kan bisa jadi 5/4 tambah 4/4. Sehingga ini hasilnya adalah 9/4. Jadinya ini adalah 2/9/4. Karena semuanya mintanya bentuk pangkat, maka kita sampai sini aja. Tapi kan nggak ada di pilihannya iya. Kayaknya ini salah ketik. Harusnya ini 9/4. Maka jawabannya adalah yang A. Gampang banget ya teman-teman ya. Oke, gimana kita lanjut lagi ya. Kita mau lanjut ke soal nomor 4. Nah, lagi-lagi masih dalam bentuk soal akar. Kita minta disederhanakan.
bentuk akarnya. Gimana nih Kak? Caranya kita bagikan dengan pohon faktor, dibagi oleh angka-angka prima. Siapa aja nih bilangan prima? Bilangan prima itu kan adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan angka satu. Contohnya siapa Kak? 2. And then 3. Siapa lagi Kak? 5. Terus 7. 11 gitu seterusnya ya. Jadi 2 ini adalah prima satu-satunya yang merupakan bilangan genap. Selain dia, semua bilangan prima adalah ganjil gitu. Nah, jadi kita carinya dengan 288. Ini kita bagi dulu dari bilangan prima terkecil. Jadi kalau masih bisa dibagi dua, kita bagi dua. Kalau nggak bisa baru naik satu-satu. Jadi kalau nggak bisa nanti dua, bagi tiga. Nggak bisa tiga, bagi lima. Gitu ya. Yuk, kita bagi dua, maka ini jadinya 144. Wah, sampai sini kan kita udah tahu ya. Ini jadi berhenti ketika ada bilangan akar gitu ya, bilangan kuadrat maksudnya. Oh, ternyata akar 288 sama dengan 2 kali 144. Nah, ada sifat di dalam perpangkatan bentuk akar itu kalau ada A kali B gitu ya. Maka ini bisa dipecah satu-satu A kali B. Nah, maka ini bisa kita selesaikan juga jadinya akar 2 dikali akar 144. Akar 2 kan tidak ada, biarin aja. Akar 144 adalah 12. Maka akhirnya 12 akar 2 yaitu A. Jadi teman-teman tips saya, teman-teman usahain deh inget bilangan kuadrat dan bilangan pangkat 3 atau kubik dari angka 1 sampai 25. Ini nampaknya sepele banget, tapi percayalah ini sangat membantu teman-teman ketika mengerjakan soal kuantitatif yang sederhana seperti ini. Karena mungkin semua orang bisa ngerjain gitu ya, tapi untuk durasi waktu yang ditetapkan, nggak semua orang bisa. Jadi, dengan teman-teman bisa menghafal bilangan kuadrat dan bilangan kubik dari 1 sampai 25, itu sangat membantu untuk mempercepat proses pengerjaan soal teman-teman. Oke? Itu tips dari saya, kita mau lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 5. Nah, ini gimana nih Kak? Ini gampang banget, kita sederhanain dulu ya. Ini kan jadi 2A per A kuadrat itu kan A kali A ya. Nah, and then ada yang bisa disederhanain nggak Kak? Ada dong. Ini kan ada A, ada A. Maka ini bisa jadi 2 per A pangkat 4. Yuk, kalau ada sifat di di eksponen itu, kalau ada A per B pangkat M, maka masing-masingnya bisa kita pangkatin M. Nih, sama-sama pangkat M. Maka ini kita selesaikan yuk. Berarti ini jadi 2 pangkat 4 per A pangkat 4. Kebetulan jawabannya adalah tidak ada ya. Dia tidak ada di pilihan, maka sepertinya ini F ya. A2 pangkat 4 per A pangkat 4. Jadi sampai sini teman-teman gimana? Apakah sulit atau ternyata cukup mudah? Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau ada respon, silakan buat di kolom komentar kita. Untuk teman-teman yang mau belajar lebih lagi, trik-trik cepat mengerjakan soal seperti ini, teman-teman boleh kunjungin kita di Instagram Guru Matematika ID. Kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu dalam pembahasan soal persiapan CPNS yang lainnya. Sampai jumpa.